Assalamualaikum Mas Risha. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarmu hari ini? Baik Pak Guru. Baik Pak Guru. Rizal tahu nggak mengapa Rizal dipanggil Pak Guru ke sini? Gak tahu Pak. Nggak tahu? Belum tahu ya. Jadi gini Mas Rizal. Tadi pada saat ulangan bahasa Indonesia, Pak Guru melihat Mas Rizal membuka buku catatan. Betul? Betul Pak. Betul. Berarti kalau sedang ulangan membuka buku catatan itu namanya apa ya Mas Rizal? Menyontek Pak. Menyontek. Menurut Rizal, kira-kira menyontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik Pak Guru. Tidak baik. Benar atau salah? Salah. Salah. Iya. Baiklah. Jadi gini, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi juga semuanya pasti ada alasannya. Jadi Mas Rizal pun tadi menyontek pasti punya alasannya. Ya Pak, saya ingin mendapatkan nilai 100, tapi saya tidak belajar Pak. Kamu pengen mendapat nilai 100 tapi tidak belajar. Emang bisa? Enggak Pak. Makanya Rizal nyontek. Rizal sudah tahu ingin mendapat nilai 100. Kenapa Rizal tidak belajar? Kemarin siang saya bermain sepak bola sampai sore, dan malamnya saya ketiduran sampai lupa belajar. Iya, oh berarti main sepak bola sampai sore. Capek sampai larut sampai sore ya? Ya. Jadi pulang, mandi, sholat nggak? Sholat. Iya, terus tidur. Ya. Lupa bahwa hari ini ada ulangan. Ya. Iya, terus kemudian kamu ingin mendapat 100, kamu jadi membuka buku supaya dapat 100. Iya. Jadi karena kamu kelelahan bermain sepak bola, kamu capean, Ya. malam pulas tidur, lupa untuk belajar, Ya. dan lupa bahwa hari ini ada ulangan. Ya. Iya, makanya kamu tadi pengen dapat 100 tapi tidak belajar, akhirnya membuka. Kira-kira perbuatan itu baik atau enggak sih? Enggak baik. Enggak baik. Karena Rizal ingin mendapat nilai 100 padahal tidak belajar, ya kan? Akhirnya Rizal membuka buku supaya bisa menjawab dan mendapat nilai 100. Dan Mas Rizal masih ingat gak sih pada awal semester ketika kamu masuk naik kelas 4, dulu kan kita pernah membuat suatu kesepakatan dan menjadikan sebagai keyakinan kelas kita. Masih ingat kan? Masih. Nah, kalau masih ingat coba kamu sebutkan keyakinan apa saja keyakinan kelas kita. Yang pertama, Disiplin disiplin waktu, bersikap sopan, baik dan dan jujur, jujur, saling menghargai, menghargai, menjaga menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah, menjaga kesehatan. Berarti kalau Mas Rizal menyontek berarti melanggar keyakinan yang mana? Kejujuran. Menurut Rizal, yakin nggak Mas Rizal jujur itu penting? Yakin. Ya. Berarti Rizal yakin bahwa jujur itu penting. Yakin. Ya. Dan baik untuk kita. Ya. Ya. Berarti kita sudah jujur, maka akan membawa perilaku atau budaya positif buat kita. Nah sekarang di sini Pak Guru sedang tidak mencari kesalahan. Kira-kira hal apa saja yang bisa Rizal lakukan supaya Rizal tidak melakukan atau mencontek lagi? Saya harus mengerjakan semampunya. Kamu harus mengerjakan semampunya. Ya. Supaya mendapat nilai 100 kamu harus bagaimana? Membagi waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat. Ya, berarti kamu harus bisa belajar, membagi waktu, bermain, dan istirahat. Mengerjakannya semampunya. Ya. Supaya dapat nilai bagus berarti kamu harus Belajar. Kamu sudah paham, sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kira-kira mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai sekarang? Ya. Wah, sungguh sangat luar biasa. Berarti mulai hari ini Mas Rizal menjadi pribadi yang jujur, ya, menghargai waktu. Dan Pak Guru yakin ketika Mas Rizal menerapkan itu, pasti Mas Rizal menjadi orang yang akan sukses di akan datang dan menjadi kebanggaan orang tua. Jadi sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya, berarti
Demikian ya Mas Rizal? Ya. Sudah paham? Dah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak. Selamat pagi Mas Nendra. Kamu tahu ini jam berapa? Jam 7.30 Pak. Maaf Jam- saya terlambat. Iya, silakan kamu masuk dulu ya. Assalamualaikum Mas Nendra. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik Pak. Senyummu mana? Iya, kamu senyum. Nah, kamu tahu mengapa Nendra dipanggil ke sini? Tahu Pak, karena saya terlambat. Karena kamu tadi terlambat. Kamu sudah tahu ya kenapa kamu dipanggil ke sini? Karena kamu tadi Lambat. terlambat. Kamu datang ke sekolah pukul berapa? 07.30 Pak. Oh, setengah 8. Padahal kamu tahu untuk jam keberangkatan sekolah, masuk sekolah itu pukul berapa? Jam 7 Pak. Berarti kalau pukul 7 masuk kamu tengah 8, berarti kamu terlambat. Kalau terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik, Mas? Tidak baik Pak. Tidak baik. Berarti perbuatan itu perbuatan Lah, salah apa benar? salah. Salah. Nah, tapi tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah mengalami kesalahan. Pernah berbuat salah. Seperti Pak Guru juga pernah berbuat salah. Contohnya Pak Guru juga pernah datang terlambat. Tapi semuanya pasti ada alasannya. Sama dengan halnya dengan Nendra. Nendra pun datang sekolah terlambat, pasti ada alasannya. Pasti alasan Nendra datang terlambat. Bangun kesiangan dan tidak memasang alarm Pak. Lupa masang alarm. Ya Pak. Akhirnya bangunnya kesiangan. Ya Pak. Kenapa bangun siang Nendra? Pasti ada alasannya juga kan? Diajak mabar sama teman Pak sampai larut malam. Mabar, main bareng, Ya. main game Ya, Pak. sama teman. Ya Pak. Sampai jam berapa itu Nendra? Sampai jam 12 malam Pak. Sampai jam 12 malam. Ya. Akhirnya main game bareng, akhirnya lupa waktu. Tahu-tahu sudah larut malam. Ya Pak. Ya, dan akhirnya pagi-pagi kesiangan Ya, bangunnya. Iya, akhirnya terlambat ke sekolah, ya kan? Ya Pak. Oke. Nendra masih ingat nggak sih ketika awal semester kita pernah membuat kesepakatan suatu keyakinan kelas, ya kan? Ya Pak. Keyakinan kelas kita telah sepakati dan itu sudah menjadi keyakinan kelas kita. Anda masih ingat? Masih. Apa saja itu keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu. Tuh, terus disiplin waktu, Ya, disiplin waktu. terus Bersikap baik. baik, Sopan, dan jujur. Yang ketiga, Saling menghargai. menjaga, Menjaga lingkungan sekolah. terus menjaga. Menjaga kesehatan. Nah, berarti ya tuh disiplin waktu, ya, jujur, saling menghormati, menjaga lingkungan sekolah dan menjaga kesehatan. Berarti kalau Nendra terlambat itu melanggar keyakinan yang mana? Disiplin waktu Pak. Disiplin waktu. Nendra yakin nggak kalau disiplin waktu itu sangat penting buat kita? Ya Pak. Dan disiplin waktu itu sangat bermanfaat buat kita. Yakin? Yakin. Yakin. Nah, baik. Di sini Pak Guru sedang tidak mencari kesalahan, tapi Pak Guru di sini berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah Nendra yang tadi bangun terlambat. Kira-kira menurut Nendra, hal yang apa saja yang bisa dilakukan Nendra supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Bangun lebih awal. Bangun lebih awal. Terus kemudian, Tidur tidak larut malam. ya berarti kamu harus bangun lebih awal. Supaya harus bangun lebih awal, kamu tidurnya tidak larut Malam. malam. Jadi kamu harus bisa membagi waktu antara belajar, bermain, dan istirahat serta beribadah, jangan lupa. Ya Pak. Nah, kamu kan sudah tahu. Nah, sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tahu kan ya? Tahu Pak. Tahu. Berarti kamu harus bisa memegang tinggi komitmen kita tentang keyakinan kelas, yaitu tentang disiplin kelas. Nah, Nendra sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tahu Pak. Mulai kapan?
sekarang. Ya, mulai sekarang, mulai hari ini Nendra menjadi orang yang memiliki komitmen, memegang teguh keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Siap Nendra? Siap Pak. Siap. Ya, kemudian dan Pak Guru yakin Nendra ketika sudah menerapkan disiplin dalam segala hal, pasti Nendra kelak akan menjadi anak yang sukses. Kemudian menjadi kebanggaan orang tua. Ya, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Siap Nendra? Siap Pak. Ya, mungkin hanya itu Nendra. Ya, Pak. Silakan kamu kembali ke kelas. Ya Pak. Ya, silakan. Tos dulu. Tos, salim. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal, siswa kelas 4A dari SD Negeri 4 Teluk. Saya merasa sangat senang setelah tadi berbicara dengan Pak Erin. Saya tidak akan menyontek lagi karena menyontek merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri tahu bagaimana cara memperbaikinya. Saya tidak akan menyontek lagi sehingga menjadi orang jujur. Terima kasih Pak Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nendra, kelas 4A dari SD Negeri 4 Teluk. Setelah saya berbicara dengan Pak Erin, saya sangat senang telah berbicara dengan Pak Erin. Saya jadi tahu cara memperbaiki kesalahan saya datang terlambat. Terima kasih Pak Erin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.